Halo anak-anak pintar, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita masih di tema 7, subtema 3, dan untuk pembelajarannya adalah pembelajaran 5 ya. Nah, hari ini masih dengan Bapak Agi Junaidi dan Bapak nitipkan kepada kalian untuk tetap semangat untuk melaksanakan pembelajarannya ya. Oke, kita masuk ke halaman 191 ya, yang dimana mengisi kemerdekaan dapat kita lakukan dengan berbagai hal yang positif, mengisi waktu dengan berlatih, dan mengasah kreativitas dan keterampilan adalah salah satunya. Keterampilan yang didukung dengan kreativitas akan menghasilkan karya atau produk yang berkualitas, indah, dan berguna. Nah, Bapak akan menanyakan kepada anak-anak apakah masih ingat dengan surat undangan setengah resmi. Yuk kita kembali mengingatnya ya. Nah, kalau misalkan sudah ingat, nah anak-anak juga ingat enggak ataupun masih ingat dengan arti dari seni lukis? Ya? Oke. Untuk seni lukis adalah salah satu cabang dari seni rupa yang berfokus pada kegiatan melukis. Dengan dasar pengertian yang sama, seni lukis adalah sebuah pengembangan yang lebih utuh dan menggambar gitu ya. Nah, di sini anak-anak dari segi kreativitas harus dimaksimalkan juga ya. Nah, di sini ada sebuah contoh yang dimana kedua keterampilan dari segi menulis surat undangan resmi ataupun setengah resmi, dan anak-anak juga mengetahui bagaimana keterampilan dari melukis sendiri gitu ya. Jadi ada kolaborasi ataupun penggabungan. Nah, di sana di halaman 192 sudah ada contohnya ya. Nah, contohnya itu sebuah surat undangan setengah resmi digambar juga dengan seni melukis gitu ya. Jadi digabungkan. Jadi sebuah eh kayak poster lagi gitu ya. Poster yang sangat menarik untuk bisa dibuat seperti itu. Nah, Bapak juga sudah membuat contohnya. Salah satunya contohnya ya ada di contoh berikutnya. Nah, kalau misalkan di halaman 192 contohnya seperti itu, dan Bapak juga menggambar contohnya seperti itu ya. Nah, Bapak menggambar misalkan kepada semua siswa-siswi SD Paripurna ayo menghadiri pentas seni kreasi anak bangsa gitu ya. Untuk tempatnya di mana? Di lantai 2. Terus sekolahnya di SDN Paripurna gitu ya. Untuk tanggalnya pun ada seperti itu. Nah, untuk anak-anak hari ini silahkan untuk membuat surat undangan setengah resmi dengan dihiasi lukisan daerah ya. Nah, surat undangan yang dapat dipilih antara lain yang pertama, pertunjukan kesenian, yang kedua pentas seni, yang ketiga peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, yang keempat perlombaan olahraga, atau yang kelima kerja bakti. Silakan membuat surat setengah resmi beserta dihiasi lukisan daerah ya. Nah, itu tugas pertama. Oke, untuk tugas kedua, kita berlatih ya. Silahkan fokus ke halaman ayo berlatih ya. Cerita pengalamanku. Nah, itu silahkan isi ya. Nah, itu untuk soal yang kedua ya. Silahkan diisi dengan baik ya tentunya. Nah, selain itu juga yang harus kita sama-sama ketahui gitu ya,
bahwa peristiwa di kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, banyak sekali peristiwa gitu ya. Salah satunya, apakah anak-anak ingat gitu ya, pada saat meminum air es, anak-anak akan menjumpai adanya titik-titik air di dinding tempat air es tersebut. Tahukah anak-anak bahwa titik-titik air tersebut terjadi karena adanya peristiwa pengembunan udara yang berada di sekitar tempat es tersebut? Udara mengalami peristiwa pengembunan karena udara di sekeliling gelas atau plastik melepaskan kalor atau panas kepada es di dalam wadahnya. Hal tersebut karena suhu udara di luar gelas atau plastik lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan dengan suhu es dalam gelas atau plastik. Nah, peristiwa pengembunan lain yang sering kita jumpai yaitu ketika pada pagi hari kita melihat ada titik-titik air di dedaunan. Betul nggak? Pernah melihatnya? Nah, sekitar rumah kita pun basah. Air sering titik-titik air tersebut merupakan embun yang berasal dari uap air yang mengembun menjadi titik-titik air. Nah, Bapak ingin anak-anak mencoba ya jikalau di rumahnya tersedia alat-alat seperti berikut. Yang pertama, jika ada di rumahnya es batu beserta kaca gelas gitu ya ataupun gelas plastik juga tidak apa-apa. Nah, coba di sana kita mencoba ya mempraktekkan dan di lembar kerjanya pun ada gitu ya. Itu bisa dilakukan gitu ya jikalau memungkinkan gitu ya. Jikalau memungkinkan itu juga supaya bisa mengetahui bagaimana perubahan yang terjadi gitu ya di menit pertama sampai di menit ke-25. Untuk soal ini tidak wajib, tapi kalau misalkan sekiranya ada boleh dipraktekkan dan nanti disimpulkan. Kurang lebih pembelajaran hari ini demikian dan terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan selalu ya.